Jenderal Bea dan Cukai. Acara public hearing kali ini diikuti oleh Bapak Ibu perwakilan pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor, perusahaan penerima fasilitas kepabeanan, kemudian Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan pabrik rokok, perusahaan minuman beralkohol dan etanol, serta Bapak Ibu perwakilan dari perusahaan yang bergerak di bidang mining. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, acara pada pagi hari ini diselenggarakan dengan tujuan untuk rancangan peraturan mengenai pengembalian ini dapat terimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran tentunya. Mohon izin, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, lalu sambutan dari perwakilan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Beli soto ke kota Surabaya, beli rujak ke kota Binjai. Baiklah, Bapak Ibu hadirin semua, public hearing akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara public hearing Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Kepala Subdirektorat Penerimaan, Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, yang kami hormati pejabat eselon 3, eselon 4, serta pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta yang terhormat Bapak Ibu sekalian perwakilan dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Nah, mengawali acara pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, amin ya robbal alamin. Semoga acara hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kepada Bapak Ibu peserta dimohon duduk di sini. Kalau lu bingung mau tanya Tuhan. Berarti kan, ini sih berbeda pada jadwal di sama buat atau
Mohon izin Bapak Ibu memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan sekaligus pemaparan materi dari Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis mengenai rancangan peraturan Menteri Keuangan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Kepada Pak Lupi Hartono dan Bapak Bahtiar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya terdengar, Bapak dan Ibu sekalian? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Baik, yang saya hormati para peserta public hearing ya untuk rancangan peraturan Menteri Keuangan tentang pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang saya hormati. Terima kasih pada pagi hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu menyempatkan diri untuk hadir dan berdiskusi dengan kita terkait peraturan Menteri Keuangan ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Direktur Perencanaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bapak Aflaq Parobi yang sedianya membuka acara ini, tapi beliau berhalangan karena ada pertemuan-pertemuan offline yang harus beliau ikuti. Dan sekarang saya kesempatan Bapak dan Ibu-ibu sekalian, peraturan Menteri Keuangan tentang pengembalian ini bukan peraturan yang baru, tapi merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari peraturan yang sudah ada. Tapi peraturan yang sudah ada itu dituangkan dalam beberapa peraturan yang kita akan jadikan satu sehingga lebih sederhana, dan kita akan menyempurnakan dalam artian akan mempermudah masyarakat untuk mengajukan pengembalian ya ketika mempunyai piutang ke negara terkait penerimaan kepabeanan dan cukai, dan juga tentu dari sisi administrasi juga akan kita tingkatkan. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi kenapa kita menyempurnakan peraturan terkait pengembalian ini? Ini ada beberapa latar belakang ya yang mendasari kenapa peraturan Menteri Keuangan mengenai pengembalian ini harus diperbaiki atau disempurnakan. Jadi yang pertama itu
terkait dengan dasar hukum, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di peraturan Menteri Keuangan mengenai pengembalian yang sekarang ini berlaku itu diatur dalam 4 itu ada untuk pengembalian cukai sendiri, kemudian untuk pengembalian bea masuk dan bea keluar sendiri, kemudian juga pengembalian untuk bea masuk tambahan yaitu BMAD, BMI, BMTP itu sendiri, dan juga ada pengembalian bea masuk fasilitas KIT. Nah, 4 peraturan ini nanti akan kita jadikan satu, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sehingga lebih menyederhanakan baik untuk masyarakat supaya mudah memahami dan juga untuk petugas, sehingga pelayanan lebih kemudian juga ada rekomendasi dari beberapa KP, BPK. Ini ada rekomendasi dari mereka. Jadi harus ada kepastian mengenai kapan, berapa lama waktu yang disediakan bagi masyarakat untuk agar ada kepastian hukum ya terkait waktu kapan masyarakat bisa mengajukan haknya. Karena di dalam piutang negara kepada masyarakat, jadi kalau negara punya piutang kepada masyarakat juga ada kadaluarsanya. Jadi di sini diatur nanti batas waktu pengajuan. Kemudian juga mengakomodir kompensasi pengembalian dengan utang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah berpengalaman bekerja di bidang kepabeanan atau cukai, saat ini kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin meminta pengembalian karena lebih bayar, itu dilihat dulu utangnya. Kalau punya utang, utangnya harus dilunasi dulu. Nah, kalau nanti dengan aturan yang baru itu tidak perlu melunasi utangnya dulu, tapi nanti utangnya akan langsung dipotong dari pengembalian yang dimohonkan. Kemudian juga kita ingin memperbaiki tata kelola. Jadi misalnya belum jelasnya kedudukan skep pengembalian kita. Kemudian juga belum lengkapnya pengaturan terkait konfirmasi. Jadi kalau saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau mengajukan pengembalian itu harus kita konfirmasi ke KPPN apakah uangnya sudah masuk atau belum. Nah, ini kendalanya untuk yang lama-lama, mungkin yang di atas 5 tahun itu kadang-kadang administrasinya sudah tidak bagus dan kehilangan jejak. Nah, kita akan atur konfirmasi secara elektronik, jadi tidak perlu surat menyurat dalam kondisi normal ya. Kemudian yang ketiga, proses bisnis pengembalian masih manual. Nah, ini kita harapkan dengan peraturan baru ini memberikan dasar untuk otomasi di bidang pengembalian, sehingga nanti akan lebih. Yang keempat, yang saat ini belum ada pengaturan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu kita harapkan nanti bisa terus-menerus meningkatkan layanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kehandalan administrasi internal bea dan cukai. Nah, ini learning and growth-nya itu ada di Monem. Kemudian yang keempat, belum mengatur pertukaran data dengan pihak lain, misalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian aplikasi Sakti, yang maksudnya dengan adanya pertukaran data ini nanti pelayanan kepada masyarakat juga akan lebih mudah karena konfirmasi dan pencocokan data itu bisa dilakukan secara elektronik yang
bisa real time. Kalau sekarang kita memakai surat itu akan memakan waktu cukup lama. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, hal-hal yang mendasari kenapa kita ingin menyempurnakan peraturan pengembalian ini. Peraturan pengembalian ini tidak sendiri Bapak dan Ibu-ibu sekalian, jadi program Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu menyempurnakan peraturan mengenai perbendaharaan dan mensinkronkan, menyelaraskan dengan IT. Jadi nanti kita harapkan ketika semua sudah kita sempurnakan terkait perbendaharaan ini, jadi mulai dari penatausahaan, penagihan, pengembalian, penundaan, penghapusan piutang ini nanti akan kita otomasikan. Dan ini nanti juga pasti tujuan akhirnya adalah untuk penyempurnaan layanan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan akuntabilitas dari administrasi pemerintah. Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap nanti partisipasi aktif dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan masukan, memberikan kritik, saran untuk perbaikan konsep peraturan yang sudah kita rancang. Saya rasa demikian. Nanti lebih lanjut presentasi akan disampaikan oleh rekan saya Pak Bahtiar yang menjadi koordinator dalam penyempurnaan peraturan tentang pengembalian ini. Dan atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Mbak Mustika. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak atas sambutannya. Memasuki acara yang utama yaitu pemaparan materi terkait rancangan peraturan pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Administrasi Penerimaan. Kepada Bapak Bahtiar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Lupi. Mohon izin saya juga memperkenalkan diri, saya Bahtiar, selaku koordinator untuk penyusunan RPMK, pengembalian penerimaan kepabeanan dan cukai. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lupi tadi, kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian selaku pengguna jasa, sehingga diharapkan sebelum RPMK ini disahkan menjadi PMK dapat kita susun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pengguna jasa dan tentunya juga sesuai ketentuan yang berlaku. Perlu saya sampaikan juga bahwa sebelumnya kami juga sudah melakukan public hearing dengan internal kami. Jadi kami seimbang ya, internal kami lakukan, eksternal juga kami lakukan. Harapannya adalah terjadi keseimbangan baik Bapak Ibu selaku pengguna jasa maupun kami selaku pihak yang memberikan pelayanan bisa berjalan secara baik. Jadi ke materi terkait dengan proses pengembalian, bahwa dasar hukumnya ini masih sesuai dengan ketentuan yang lama, bahwa ini memang betul penyatuan 4 PMK pengembalian. Di sini nyangkut kepabeanan dan cukai, di mana untuk biaya masuk
diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, pasal 27 ayat 1, yaitu yang dapat dilakukan pengembalian adalah penetapan kembali atau kesalahan tata usaha. Yang kedua adalah karena adanya mendapat keringanan atau pembebasan, adanya reekspor atau dimusnahkan karena sebab tertentu, atau kedapatan jumlah barang lebih kecil, cacat, bukan barang yang dipesan atau berkualitas lebih rendah, dan adanya putusan pengadilan pajak. Ini terkait dengan biaya masuk. Sementara biaya keluar diatur dalam PP 55 tahun 2008 pasal 17, yaitu barang yang batal atau tidak jadi diekspor, kesalahan tata usaha, penetapan pejabat, penetapan kembali, keputusan keberatan, dan putusan. Untuk biaya masuk dan biaya keluar, selama ini proses pengembaliannya diatur di PMK 55 tahun 2015, PMK 145 tahun PMK 145 tahun 2022 itu khusus kita, PMK 274 tahun 2014 tentang biaya masuk, biaya keluar, sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Sementara untuk cukai, cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol diatur pasal 12, yaitu karena adanya kesalahan perhitungan, barang kena cukai yang diekspor, barang kena cukai yang diolah kembali atau dimusnahkan, barang kena cukai mendapat pembebasan, pita cukai rusak atau tidak dipakai, dan adanya putusan pengadilan pajak. Ini sebelumnya diatur di PMK 113 tahun 2008. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah PMK-PMK yang selama ini menjadi acuan dalam proses pengembalian baik biaya masuk tambahan, yaitu BMAD, BM imbalan, BMTP, biaya masuk IT, termasuk juga biaya keluar, ada juga biaya keluar dan cukai. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam proses pengembalian untuk biaya masuk dan biaya keluar, apabila disetujui, kita terbitkan SPM. Demikian juga untuk cukai, apabila juga permohonan disetujui, kita terbitkan SPM. Namun demikian, bahwa di PMK 113, bahwa di situ juga diatur tentang kompensasi terkait dengan CK1. Itu masih berlaku ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila ada CK2 atau CK3 yang akan dikompensasikan dengan CK1 berikutnya, itu masih bisa dilakukan. Nanti masih tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di PMK 113. Namun demikian, apabila akan dilakukan permohonan pengembalian cukai, nanti Bapak Ibu bisa mengacu kepada RPMK pengembalian penerimaan kepabeanan cukai yang sedang kami susun. Jadi di sini saya ingatkan bahwa untuk PMK 55 tahun 2015, PMK 145 2022, dan PMK 113 2008, sebagian dicabut khusus yang terkait dengan proses pengembalian. Nah, untuk yang proses bisnis lainnya yang diatur di 3 PMK tersebut masih tetap berlaku. Khusus untuk PMK 274 tahun 2014 dicabut seluruhnya. Jadi semua nanti apabila RPMK pengembalian yang sedang kami susun ini disetujui oleh Menteri Keuangan, PMK keseluruhan ketentuan di PMK 274 tidak berlaku. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan dasar hukum. Terkait alur pengembalian, pada prinsipnya ini tidak ada perbedaan dengan yang sebelumnya, yaitu prosesnya
pemohon mengajukan permohonan kepada kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan. Dokumen pada saat permohonan harus sudah dilampirkan dengan dokumen dasar pengembalian. Misalnya SPTNP, SPKTNP, SPPK, SKP FPPM, SPKPJ, dan lain-lain. Ajukan permohonan dilakukan secara elektronik, karena nanti kami defaultnya secara elektronik, walaupun ini perlu proses untuk pengembangannya, karena RPMK ini jadi dulu, nanti ketentuan alur bisnis menggunakan media elektronik baru kita susun, dan itu perlu proses kan gitu. Kita bangun. Diajukan permohonan secara elektronik, nanti dengan dilampiri dengan dokumen dasar yang seperti tadi saya sebutkan, identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan, dan juga bukti kepemilikan rekening aktif. Ini untuk memastikan nanti apabila disetujui uang yang kita kembalikan itu benar masuk ke rekening pemilik yang berhak. Jangan sampai nanti persetujuan sudah kita kembalikan, dokumen sudah kita ajukan ke KPPN, sudah terbit SPM, SP2D, begitu eksekusi ternyata rekeningnya tidak aktif, sehingga akan terjadi pengembalian dari bank, dan ini akan dilakukan pengulangan dan prosesnya lama lagi. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu sekalian pada saat proses permohonan pengembalian untuk rekening yang disampaikan adalah benar rekening pemilik pemohon yang masih aktif. Selanjutnya, setelah diajukan ke kantor pelayanan tempat dipenuhi kewajiban Bea dan Cukai, dilakukan penelitian. Ini udah normatif aja Pak ya, seperti yang selama ini kami lakukan. Penelitian formil itu menyangkut kelengkapan pengisian dan kelengkapan dokumen. Dan ada penelitian material adalah menyangkut hal-hal yang diatur yang wajib dilampirkan, dan juga hal-hal yang terkaitan dan hak yang dapat dikembalikan. Terus ada juga ini penghitungan utang yang dikompensasikan, yang tadi disampaikan oleh Pak Lupi bahwa sebelumnya apabila memiliki utang jatuh tempo, maka harus diselesaikan dulu utangnya, baru permohonan bisa diajukan. Dengan RPMK yang kami susun ini, kami akan melihat database utang perusahaan untuk kita cek apakah masih ada nilai seberapa. Nanti kita hitung berapa nilai yang diajukan permohonan pengembalian, berapa nilai utang, nanti berapa sisanya. Kalau memang masih ada sisanya itu yang kami kembalikan. Sementara potongan utangnya kami gunakan untuk menutup utang perusahaan. Dengan catatan kalau memang ada. Dan kalau memang nggak ada ya semua kita kembalikan. Selanjutnya kami proses, kami tuangkan dalam laporan hasil penelitian, ini proses internal. Apabila ditolak, ya, kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan kami sebutkan apa alasannya. Namun demikian apabila setuju akan kami terbitkan cap pengembalian. Proses permohonan sampai penelitian dan penerbitan cap pengembalian, kami janji layan kami adalah 20 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon bantu kami ya pada saat proses penelitian, pengajuan permohonan, pastikan data-data yang Bapak Ibu ajukan sudah lengkap, sehingga berkas bisa diproses secara cepat, lancar, gitu ya. Tidak bolak-balik ya. Memang dalam beberapa case ada beberapa berkas yang masuk tetap kami terima, setelah diteliti ternyata kurang. Itu kami kasih kesempatan untuk Bapak Ibu untuk melengkapi. Namun demikian ini kan memperlambat proses pengembalian.
apabila dari awal sudah lengkap, ya, kami harapkan proses penelitian sampai terbit keputusan pengembalian bisa kami laksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 hari kerja dari permohonan sampai ke pengembalian. Untuk selanjutnya setelah ke pengembalian kami teruskan ke penerbitan surat perintah membayar kembali Bea Cukai SPF KBC. Di format ini sudah kami sesuaikan berapa nilai yang diajukan permohonan pengembalian, terus berapa nilai pemotongan utang apabila ada. Nah, yang kami kembalikan adalah neto yang sudah dipotong dengan utang. Kami teruskan dengan PPN. Untuk selanjutnya ini proses juga PPN terbit SP2D, bank proses pencairan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat pencairan itu karena uang dari bank langsung dikirim ke rekening pemohon, pastikan bahwa rekening pemohon ini aktif dan memang yang berhak. Memang ada beberapa kasus kadang-kadang ada kekeliruan dari pihak pemohon, ternyata keliru menyampaikan nomor rekening, karena bisa jadi perusahaan memiliki lebih dari satu rekening. Ternyata ada yang rekening dalam mata uang asing yang disampaikan dan ini ternyata nggak bisa jadi rekening dalam rupiah. Jadi ini alur pengembalian. Setelah dari dasar hukum, ini alur pengembalian ini saya pikir karena bukan tidak ada yang berubah, cuma hanya memperjelas saja prosesnya. Harapan kami tentunya ini sangat-sangat mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Terkait dengan ruang lingkup ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini sebelumnya diatur di PMK sebelumnya proses pengembalian adalah berdasarkan kegiatan. Jadi kegiatan apa aja yang bisa dikembalikan? Mungkin adanya penetapan lebih bayar, adanya putusan pengadilan pajak, adanya kegiatan pembatalan PIB, ada kegiatan tata usaha. Ini yang sebelumnya, sehingga pada saat Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan hanya merasa bahwa kami terdapat kelebihan pembayaran karena mungkin tadi sepertinya kami ada kesalahan perhitungan, salah apa ini ternyata double bayar atau macam-macam. Ke depan pada saat permohonan pengembalian dasarnya adalah bukan kegiatan tapi dokumen. Kami sudah pilah-pilah, dokumen adalah adanya penetapan pejabat, misalnya SPTNP, SPTNP, apalagi tolong, SPKPC, SPPBK. Ini juga ada FPBM, ya ini hal yang baru mungkin perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi nanti SKPB masuk ke penetapan pejabat. Ada penetapan dirjen, dokumennya apa? SPKTNP, SPKPBK, keberatan. Ini adalah contoh-contoh penetapan-penetapan yang menjadi dasar untuk dapat diajukan permohonan pengembalian. Ada juga nanti keputusan pejabat, Direktur Jenderal atau Menteri Keuangan, misalnya adanya kebebasan, cap pembebasan cukai, tadi pembebasan biaya masuk, ada pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, pembatalan pabean impor, izin reekspor, pemusnahan barang impor. Nah ini nanti harus ada dokumennya. Terkait kesalahan tata usaha, itu misalnya tadi double bayar, harus ada bukti penerimaan negara. Putusan Badan Peradilan Pajak adanya salinan putusan pengadilan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada saat permohonan pengajuan keberatan, pastikan ya dokumen dasar pengembalian itu sudah ada. Jadi jangan sampai misalnya Bapak Ibu merasa kami bisa ada kasus kami ada kelebihan pembayaran karena misalnya salah kurs. Jadi pada saat permohonan, pada saat transaksi
menggunakan mata uang misalnya ringgit Malaysia, tapi pada saat pembuatan dokumen PIB misalnya, Bapak Ibu menggunakan USD tanpa dilakukan konversi lebih dahulu. Nah, jadi itu Bapak Ibu merasa kelebihan pembayaran, proses ternyata semuanya sudah selesai, Bapak Ibu datang mengajukan permohonan pengembalian, alasannya kami lebih bayar. Nah, itu nggak bisa seperti itu nanti ke depan, tapi Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan penetapan lebih dahulu. Kalau masih dalam jangka waktu 30 hari, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan penetapan kepada pejabat bea dan cukai, diserahkan alasannya dan bukti-buktinya. Nanti akan terbit SPTMP lebih bayar. Nanti diteliti dulu tentunya. Dalam hal misalnya sudah lebih dari 30 hari, Bapak Ibu bisa mengajukan permohonan penetapan kepada Direktur Jenderal, bisa melakukan melalui penelitian ulang atau audit. Nanti akan apabila hasil penelitian oleh Direktur Jenderal menyatakan bahwa data-data dan alasan yang disampaikan Bapak Ibu bisa diterima, nanti akan terbit SPKTNP lebih bayar. Jadi selesaikan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti prosesnya di unit perbendaharaan di kantor pelayanan itu jadi cepat. Oke, lanjut. Terkait dengan dokumen dasar pengembalian ya Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan IT. Mungkin biasa ini ya IT bahwa selama ini Bapak Ibu untuk permohonan pengembalian kita mengajukan permohonan pengembalian ke kantor wilayah untuk diterbitkan SKP FVBM. Apabila SKP FVBM terbit, Bapak Ibu mengajukan permohonan pembayaran kepada kantor pelayanan bea dan cukai. Jadi ada dua kali permohonan pengembalian dan permohonan pembayaran. Untuk di Kanwil nanti adalah tidak ada permohonan pengembalian, tapi adalah permohonan penetapan. Jadi untuk kita permohonan penetapan diajukan ke Kanwil, nanti terbit SKP FVBM. Atas SKP FVBM yang Bapak Ibu miliki, dilakukan permohonan pengembalian. Sehingga proses berikutnya kantor pelayanan akan melakukan penelitian dengan RPMK yang sudah kami susun. Apabila sesuai, kami terbitkan cap pengembalian dan selanjutnya terbit SPM KBJ. Jadi tidak ada permohonan pembayaran untuk di kantor pelayanan. Di kantor pelayanan hanya ada permohonan pengembalian, cukup satu kali langsung terbit cap, disetujui terbit SPM KBJ. Kami tidak akan melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Kanwil, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kita kan memang sama di Kanwil. Untuk penetapannya tetap di Kanwil, tapi apabila Bapak Ibu sudah memiliki dokumen ini, langsung mengajukan permohonan pengembalian ke kantor pelayanan. Ini juga salah satu yang selama ini menjadi permasalahan bagi kami, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi temuan APF karena ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki dokumen SKP FVBM dan itu menjadi piutang kepada negara. Negara mau berpiutang kepada pengguna jasa, ternyata tidak segera diselesaikan, tidak diajukan permohonan pengembalian. Nah, ini menjadi beban administrasi karena catatan itu akan menjadi akan tercatat pada laporan keuangan, dan ini pihak APF dalam hal ini Badan Pemeriksa BPK ya, selalu menyampaikan ini pasti ada permasalahan terkait dengan proses pengembalian kita, sehingga perlu adanya penyempurnaan. Makanya mungkin Bapak Ibu sekalian, ini mumpung RPMK yang baru ini belum selesai, apabila ini pesan sponsor nih, apabila Bapak Ibu sekalian masih memiliki dokumen SKP FVBM tetapi belum diajukan permohonan pembayaran, agar segera diajukan. Nah, ini uang Bapak Ibu ini semua. Tapi kalau memang tidak berniat menarik ya nggak apa-apa. Nanti tolong disampaikan Bapak kami
tidak akan menyelesaikan, biar tapi ini harus ada penyelesaian. Nilainya cukup besar Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu apa pertimbangan Bapak Ibu sehingga tidak segera mengajukan permohonan pembayaran. Oke, ini dokumen dasar tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut ke terkait daluarsa pengembalian Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini tidak diatur ya. Perlu saya sampaikan bahwa utang jatuh tempo, baik utang kepada negara maupun utang kepada negara maupun utang kepada pengguna jasa. Itu sama perlakuannya ada di ketentuan adalah di undang-undang ada 10 tahun. Sementara di PMK tentang pengembalian selama ini tidak diatur. Apabila tidak diatur adalah berdampak kepada kesulitan baik Bapak Ibu maupun kami untuk menelusuri dokumen yang menjadi dasar pengembalian. Maka karena kami di aturan adalah 10 tahun, di ketentuan pasal 17 jelas ya, hak penagihan atas utang berdasar undang-undang ini kedaluarsa setelah 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar. Penjelasannya adalah hak menagih atas utang berdasarkan pasal ini berlaku baik untuk tagihan negara yang terutang maupun tagihan pihak yang berpiutang kepada negara. Jadi ini sama-sama Bapak Ibu ya, baik utang kepada negara maupun tagihan kepada negara maupun piutang kepada negara. Ini sama. Kita atur 10 tahun. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian memiliki dokumen lebih dari 10 tahun diajukan permohonan pengembalian, itu tentunya sudah tidak dapat kami proses. Jadi ini daluarsa pengembalian. Ini batas waktu permohonan. Kondisi saat ini juga belum diatur. Sementara yang diusulkan adalah 30 hari sebelum daluarsa. Ini masih terkait dengan daluarsa pengembalian. Karena apa? Kita batasi 30 hari sebelum daluarsa untuk memberi waktu pada petugas untuk melakukan penelitian. Karena dan proses baik ke KPPN maupun konfirmasi ke pihak lain dalam hal diperlukan. Apabila Bapak Ibu sekalian sudah jatuh tempo atau mungkin 2 hari sebelum jatuh tempo mengajukan permohonan pengembalian, ya akan diterima, tetapi nggak mungkin juga kami memproses dalam waktu secepat itu. Karena dikhawatirkan apabila kami proses lebih dari 10 tahun itu menjadi batal demi hukum. Oke, lanjut. Terkait kompensasi, bahwa untuk cukai saat ini CK2 dan CK3 bisa dikompensasi dengan CK berikutnya. Ini diketentukan dengan pengembalian cukai. Sementara biaya masuk dan biaya keluar tidak diatur. Ke depan, kondisi yang diusulkan adalah untuk CK2 dan CK3 tetap bisa dikompensasi dengan CK1 berikutnya, masih mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di PMK 113 ya, untuk kompensasi. Namun demikian, apabila digunakan untuk pelunasan utang, ini menggunakan baik biaya masuk, biaya keluar adalah menggunakan RPMK yang sudah kami susun, sehingga nanti terbit SPM KPC, ada kompensasi melalui potongan SPM, nanti atas utang kepabeanan cukai dan PDRI. Untuk PDRI adalah yang masih dicatat di DJPC, khusus PDRI. Jadi kalau sudah terbit SP3 DRI itu tidak bisa. Jadi utang biaya masuk, biaya keluar, cukai, dan PDRI. Khusus PDRI yang masih dicatat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi sampai sebelum terbit SP3 DRI. Apabila masih ada, sisanya dikembalikan kepada pemohon. Ini ketentuan kompensasi. Ini sesuatu yang baru, terutama untuk biaya masuk dan biaya keluar. Oke, lanjut. Janji layanan, bahwa kondisi saat ini adalah untuk pabeanan, selain biaya masuk dan kita adalah 30 hari. Tidak termasuk permintaan salinan putusan ke pengadilan. Biasanya di sini pengadilan pajak. Karena sering terjadi Bapak Ibu sekalian sudah mengajukan permohonan pengembalian, tapi Bea Cukai belum menerima salinan putusan dari pengadilan. Karena sesuai ketentuan
putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila salinan sudah diterima. Kadang-kadang Bapak Ibu lebih terima lebih cepat daripada kami. Ya, kami nggak ngerti ya. Tapi ya itulah kondisinya. Terus juga tidak termasuk juga konfirmasi penerimaan ke KPPN. Jadi apabila konfirmasi penerimaan itu wajib kami lakukan. Namun demikian pada saat konfirmasi kita lakukan waktunya di freeze. Jadi 30 hari itu bersih. Jadi tidak ada permintaan konfirmasi, salinan, itu waktunya kita sementara kita bukukan dulu. Cukai adalah 30 hari tidak termasuk jangka waktu audit. Untuk BMKT 20 hari kerja. Sementara kondisi yang diusulkan adalah 20 hari kerja sejak permohonan lengkap. Jadi 20 hari kerja sejak permohonan lengkap. Terkait dengan penyampaian data ke Direktorat Jenderal Pajak bahwa atas permohonan pengembalian biaya masuk umumnya terkait juga dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran biaya masuk umumnya terkait juga dengan kelebihan pembayaran pajak dalam rangka impor, soal PPN dan PPH. Seringkali Bapak Ibu sekalian, Direktorat Jenderal Pajak KPP ya, itu pada saat terdapat permohonan pengembalian yang diajukan oleh wajib pajak terkait dengan pajak dalam rangka impor, kantor pelayanan pajak menyampaikan permintaan konfirmasi terhadap dokumen yang menjadi dasar, misalnya keputusan keberatan. Mereka akan menanyakan apakah keberatan itu betul diputuskan oleh kantor pelayanan bea dan cukai, terus tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini kondisi yang di lapangan yang terjadi. Ke depan adalah pada saat kami menerbitkan keputusan pengembalian, kami akan sampaikan juga tembusan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nanti kewajiban Direktorat Jenderal Pajak yang mendistribusikan ke KPP tempat wajib pajak itu terdaftar. Sehingga dalam hal terdapat permohonan pengembalian PDRI, kantor pelayanan pajak sudah memiliki informasi bahwa terhadap permohonan pengembalian biaya masuk yang terkait dengan PDRI ini sudah selesai diproses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan ini saya pikir dengan adanya seperti ini akan memudahkan, mempercepat ya proses pengembalian pajak dalam rangka impor bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, beberapa perubahan-perubahan atau hal-hal yang ada dalam RPMK yang sedang kami susun. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, untuk memperhasil lebih baik, kami juga tidak menutup diri terkait dengan masukan atau saran ya dari Bapak Ibu sekalian. Dalam hal memang itu belum kami akomodir di RPMK, akan kami, dan itu ternyata penting, ya tentunya akan kami masukkan. Namun demikian dalam hal sudah ada ya itu sebagai penambah energi bagi kami untuk memastikan bahwa ini memang sudah baik dan benar. Demikian apa yang saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya sampaikan kepada Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahtiar atas pemaparan materinya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, izin mengingatkan kepada Bapak Ibu agar mengisi link daftar hadir melalui tautan yang sudah kami kirim melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu, memasuki acara berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun masukan, bisa menggunakan fitur raise hand, menghidupkan mikrofon, dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik,
Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan kembali yang ingin mengajukan pertanyaan maupun masukan bisa menggunakan fitur raise hand. Atau jika akan menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, juga kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Edi. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Halo, Siap, Pak. Sudah masuk, Pak, suaranya, Pak. sudah kedengaran suara saya? Siap, Terima sudah, Pak. kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin saya ada satu pertanyaan. Mungkin saya dengan Iwit dari PTM Sampurna. Jadi mungkin khusus terkait dengan cukai ya, mungkin Pak Wildan ya. Jadi terkait dengan kompensasi CK2, CK3 itu kan saat ini hanya bisa dipakai di level KPBC saja ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kelebihan pengembaliannya dari KPBC A misalkan ya, maka kompensasinya hanya bisa dilakukan untuk pembelian pita cukai di KPBC A gitu. Apakah memungkinkan ke depannya itu fleksibel gitu Pak, gitu apa namanya bisa digunakan juga untuk kompensasi ke KPBC lain gitu kan ya. Mungkin itu lebih ke arah usulan ya Pak ya untuk dipertimbangkan terkait dengan mekanisme kompensasi untuk CK2, CK3. Mungkin seperti itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Iwit. Kami serahkan langsung kepada Pak Bahtiar untuk memberikan penjelasan. Ya. Pak Edi Iwit ya, dari atas pertanyaannya bahwa terkait kompensasi CK2 dan CK3 untuk CK1 itu masih nanti diatur di PMK 113 Pak, tentang pengembalian cukai yang tentunya nanti perlu disesuaikan. Jadi khusus untuk kompensasi untuk CK2 dan CK3 ke CK1 berikutnya gitu ya Pak gitu ya. Namun demikian, kalau untuk kompensasi piutang di RPMK pengembalian ini bisa memang digunakan untuk seluruh kantor. Jadi bukan hanya kantor bea cukai tempat penyelesaian kewajiban kepabeanannya. Jadi ini kompensasi ada dua, kompensasi untuk pembayaran CK1 dan kompensasi untuk pembayaran utang. Jadi ini hal berbeda. Kalau untuk kompensasi pembayaran CK1 dan CK2 nanti diatur di PMK 113. Nanti ini bisa didiskusikan dengan teman-teman dari Direktorat
fasilitas dan teknis cukai. Tapi untuk kompensasi terkait piutang, utang cukai tentunya itu bisa digunakan untuk seluruh satker di JBJ, Pak. Jadi di situ. Jadi kami di RPMK ini hanya membatasi pengembalian untuk kompensasi apabila ada adalah kompensasi utang, bukan kompensasi pembayaran cukai. Jadi gitu ya, Pak Edi ya. Baik, terima kasih Pak Wildan. Baik, terima kasih kepada Pak Iwi atas pertanyaannya dan Pak Tiar atas penjelasannya. Semoga sudah menjawab. Pada Bapak Ibu peserta yang lain, jika akan mengajukan pertanyaan maupun masukan, kami persilahkan. Jika Bapak Ibu tadi bertanya terkait kompensasi cukai, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait kompensasi kepabeanan, dipersilahkan. Mengingat ini adalah hal baru untuk rancangan peraturan kali ini. Iya. Banyak yang dijawab ini. Chat ya? Di atas lagi. Ini dari siapa? Putra. Putra. Ya. Siap, ini ada satu pertanyaan dari kolom chat dari Ibu Riverta Vera. Pertanyaannya adalah, jika ada kompensasi pemotongan dengan utang bea masuk, bagaimana kita tahu perinciannya? Karena selama ini kita hanya menerima pengembalian kelebihan bea masuk dari bank. Baik, mungkin saya serahkan langsung kepada Bapak Bahtiar untuk memberikan penjelasan. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini lebih kepada mengkonfirmasi ya. Apabila ada kompensasi Bapak Ibu sekalian, pada skep pengembalian nanti akan kami cantumkan berapa nilai yang diajukan permohonan, berapa nilai yang dikompensasi yang digunakan sebagai potongan. Selanjutnya kami akan cantumkan juga berapa nilai yang harus dibayarkan, dikembalikan kepada pemohon. Jadi nanti di surat keputusan pengembalian akan detail seperti yang sampaikan tadi, berapa nilai yang diajukan permohonan, berapa yang digunakan sebagai potongan, dan berapa yang bisa dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti di SPM juga seperti itu, ada potongan, ada nilai pengembalian, nilai yang diajukan permohonan pengembalian, potongan SPM, dan nilai bersih neto ya yang bisa dikembalikan. Jadi nanti ada informasi itu, ada nanti Bapak Ibu sekalian. Kalau selama ini belum ada karena memang proses kompensasi di PMK sebelumnya tidak diatur. Jadi memang ya tidak ada. Jadi Bapak Ibu pasti menerima sesuai dengan jumlah yang tercantum di surat keputusan pengembalian. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Pak Bahtiar atas penjelasannya. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari rekan. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan masih kami persilahkan, baik melalui kolom chat maupun melalui fitur raise hand kami persilahkan. Mohon izin Bapak Ibu, kami masih menunggu jika ada pertanyaan. Mohon izin, mungkin kami hitung mundur 5. Jika ada pertanyaan masih kami persilahkan. 5, 4, 3, 2,
1. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan maupun masukan, mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab kami akhiri. Kemudian untuk materi sudah kami share melalui kolom chat dan kami ingatkan kembali pada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami share pula di kolom chat. Baik, sebelum menutup acara pada siang hari ini, kami persilahkan kepada perwakilan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk menyampaikan closing statement pada acara public hearing RPMK pengembalian pada siang hari ini. Pada Bapak Bahtiar, kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin saya menyampaikan kembali terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara public hearing RPMK pengembalian penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Bahwa public hearing ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan penyusunan RPMK dan diharapkan bahwa RPMK ini bisa memberikan sesuatu yang positif ya terkait dengan proses permohonan pengembalian yang selama ini berjalan, yaitu menyebar di 4 PMK. Dengan adanya PMK ini semua tersentralisasi dengan satu proses yang standar, dan jadi nggak ada menimbulkan kebingungan baik buat Bapak Ibu sekalian maupun buat kami petugas ya. Dengan adanya standarisasi proses ini memudahkan Bapak Ibu maupun kami dan mempercepat proses pengembalian, juga transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya tutup kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Bahtiar atas closing statement-nya. Jadi demikianlah pelaksanaan public hearing RPMK pengembalian penerimaan negara pada pagi hari ini. Semoga melalui pelaksanaan public hearing ini dapat membantu hadirin sekalian memulihkan hak keuangannya, terutama bagi Bapak Ibu yang memiliki kelebihan pembayaran penerimaan negara. Dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu, sehingga pelaksanaan public hearing ini dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum menutup acara, izinkan saya menyampaikan satu pantun. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, saya Mustika dan segenap panitia mohon undur diri. Dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.